warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian rutin Sirah Nabawiyah yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada maghrib di Masjid Ahmad Dahlan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghalau dakwah Nabi Muhammad SAW. Khususnya ketika itu datang musim haji. Ketika musim haji datang, tentu orang-orang dari luar Mekah akan pada berbondong-bondong datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah. Orang-orang Quraisy tidak ingin kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Muhammad, sehingga orang-orang Quraisy selalu mengikuti Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya. Misalkan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang didakwahi, kemudian Nabi Muhammad pergi, orang itu kemudian didatangi orang Quraisy untuk digembosi. Jangan percaya apa yang disampaikan oleh Muhammad. Hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, berbagai macam metode dalam menghadang laju dakwah serta keraguan orang musyrik terhadap kenabian Muhammad. Ini masih dalam periode dakwah jahriyah. Ada beberapa metode yang dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy untuk menghalau dakwah Nabi. Yang pertama adalah dengan mengolok-olok, menghina, melecehkan, mendustakan dan menertawakan risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Salah satunya dengan mengatakan bahwa Rasulullah ini adalah seorang yang gila. Ini diabadikan dalam surah Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Sesungguhnya kamu ini orang yang gila. Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang gila. Yang kedua, mereka menyebut Rasulullah sebagai tukang sihir dan pendusta. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, munzir, dari kalangan mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna, dan orang-orang kafir berkata, hadza sahirun. Ini adalah seorang ahli sihir kadzdzab yang banyak berdusta. Nah, ini lakop-lakop yang diberikan oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Kemudian metode yang kedua, mereka menanamkan keraguan-raguan dan menyebarkan anggapan-anggapan yang dusta. Jadi mereka mengatakan, in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun.
Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Quran ini hanyalah kebohongan. Dan Nabi Muhammad dibantu oleh kaum yang lain. Adanya bantuan dari kaum yang lain. Ini adalah Quran surah Al-Furqan ayat 4. Kemudian metode yang ketiga, menghalangi manusia dari mendengarkan Al-Quran. Nah, ini banyak sekali kisah dalam surah Nabawi orang-orang yang masuk Islam itu karena mendengarkan lantunan Al-Quran. Jadi jangan sampai orang-orang itu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, karena bisa jadi nanti dia akan masuk Islam. Dan menggantinya dengan dongeng-dongeng masa lalu. Faqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang-orang kafir mengatakan janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan. Nah, ini kalau ada orang kafir saja mendengar Al-Quran itu terpengaruh, bagaimana dengan orang Muslim? Wajilat qulubuhum, artinya hatinya itu bergetar. Tapi kalau ada orang Muslim mendengarkan ayat Al-Quran kok biasa saja, ini perlu dipertanyakan. Karena ejekan, karena semuaan tadi, Nabi dibilang gila, Nabi dibilang penyihir, dan lain sebagainya, Nabi dibilang pendusta, namanya juga manusia. Nah, ini sisi kemanusiaan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad hatinya juga menjadi sempit. Ya, ini sisi kemanusiaan Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad itu seorang Nabi yang perfect, yang sempurna, bahkan misalkan Nabi Muhammad tidak pernah lupa, nah, itu kita tidak bisa mencontohnya. Misalkan Nabi Muhammad pernah sholat itu lupa, mestinya 4 rakaat, hanya 3 rakaat. Setelah itu salam, ditanya para sahabat, Nabi rakaatnya kurang. Kemudian Nabi bangkit lagi menyempurnakan, kemudian sujud tasbih. Nah, lupanya Nabi itu menjadi teladan, menjadi pengajaran bagi kita. Seandainya Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu bagaimana kalau kita itu sholat lupa caranya bagaimana. Gitu. Begitu juga dengan ini, hati Rasulullah menjadi sempit, ya, manusiawi sekali. Bersamaan dengan jalannya waktu, tindakan mereka kian menjadi-jadi. Mereka memperbanyak celaan, penghinaan kepada Rasulullah dan sahabatnya. Mereka selalu melecehkan dan menertawakan setiap tindakan kaum muslimin. Hingga hal itu membuat hati Rasulullah menjadi sempit. Jadi kalau nanti kita dihina, dicemoohkan, direndahkan, apa yang harus kita lakukan? Ini yang perlu kita tiru. Bagaimana firman Allah, walaqad na'lamu anna yadhiqu sadruka bima. Dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu atau hatimu ini menjadi sempit disebabkan apa? Apa yang mereka ucapkan. Ini Allah tahu. Nabi itu sedih, Nabi itu ya sabar-sabarnya Nabi itu mesti ada perasaan yang sedih, ya. Ini perasaan yang manusiawi. Apa yang dilakukan agar hatinya, ketika hati kita sempit, nah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Ketika hati kita sempit, ketika hati Rasulullah itu sempit, maka Allah memerintahkan bertasbih, berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai yang, kadang apa yang terjadi
itu tidak sesuai yang kita inginkan, gitu. Tetapi tidak semua yang sudah terjadi itu tidak baik bagi kita. Saya contohkan misalkan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan di tahun kelahirannya Nabi Musa, Fir'aun memerintahkan semua anak laki-laki dibunuh. Ibunya Nabi Musa berharap bahwasanya Nabi Musa itu terhindar dari Fir'aun. Tetapi apa? Diperintahkan untuk menenggelamkan ke sungai dan bayinya Nabi Musa malah masuk di istananya Fir'aun. Ini kan di luar dugaan. Skenario kita, mungkin skenarionya Ibu Musa itu pengennya dilarikan ke bukit mana begitu ya, jauh, sehingga Fir'aun tidak bisa menjangkau. Mungkin karakter begitu. Itu kan karakter manusia. Tapi karakter Allah berbeda. Disuruh mengintirkan di sungai dan malah masuk di selokannya istananya Fir'aun. Sama dengan keluarga Imran yang diabadikan dalam Al-Quran menjadi surah Ali Imran. Itu keluarga yang soleh, pengen sekali punya anak laki-laki, tetapi dikasih anak perempuan yang diberi nama Maryam. Padahal orang yang soleh, ibadahnya tidak kurang-kurang, minta sama Allah anak laki-laki dikasih perempuan. Tapi hikmahnya sangat besar. Dari Maryam itu kan nanti lahir Nabi Isa dan seterusnya. Fasabbih bihamdi rabbika, maka berzikirlah, bertasbihlah kepada Allah, wa kun minas sajidin, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Maksudnya sholat. Jadi kalau kita punya masalah, hati kita sempit, berzikir dan sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, atau sampai meninggal. Kita sholat bukan ketika mendapatkan masalah, tapi kita sholat nanti sampai kita meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah setelah Rasulullah berzikir, sholat, Allah kemudian memberikan kabar gembira kepada Rasulullah bahwa Allah yang akan menjaga. Ini kalau Allah sudah mengatakan akan menjaga, artinya Nabi senang. Inna kafainakal mustahzain, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang yang memperolok-olok kamu. Sudah tidak usah khawatir, Allah yang menjaga. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Siapakah orang yang mengolok Allah itu? Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, maka mereka telah akan mengetahui akibatnya. Nah, ini janji Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Dari sini kemudian Nabi Muhammad sudah tidak khawatir. Allah menjelaskan akan mengazab orang yang mengolok Allah. Allah telah menegaskan bahwa apa yang diperbuat oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah akan berbalik menjadi azab dan siksa bagi mereka. Bagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 10, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kami. Jadi rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad juga diolok-olok, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh di antara mereka balasan atau azab bagi orang-orang yang memperolok-olok itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian orang-orang musyrik itu juga ragu terhadap kenabian Muhammad. Kenapa kok ragu? Bahwa mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pantas. Karena sesungguhnya Nabi dan Rasul itu mestinya diberikan bukan kepada manusia. Ya mungkin diberikan kepada malaikat gitu ya.
Sehingga menurut anggapan mereka manusia tidak mungkin diangkat menjadi rasul dan rasul tidak selayaknya dari golongan manusia. Namanya juga utusan Tuhan, berarti kan istimewa. Mungkin karatnya orang musyrik itu begitu. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Dan mereka berkata, mengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Nah, mestinya kalau rasul utusan Tuhan itu tidak usah makan begitu kali, tidak usah pergi ke pasar, istimewa. Jadi kayak misalkan utusan presiden itu kan dikawal. Jadi luar biasa. Ini kenapa yang diangkat menjadi utusan itu seorang yang manusia biasa. Muhammad hanya manusia biasa. Ma anzalallahu ala basharin min syai'. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Jadi mestinya bukan manusia yang jadi rasul. Qalu in antum illa basyarun mithluna. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu bukanlah rasul. Jadi mereka tidak terima. Nah, ini juga kenapa Muhammad yang miskin yang dipilih? Kenapa kok tidak Abu Jahal? Kenapa kok tidak orang-orang kaya di Mekah yang dipilih sebagai rasul? Kenapa kok yang dijadikan utusan itu Muhammad yang miskin? Dengan penuh kesadaran mereka mengakui bahwa Ibrahim, Ismail, dan Musa adalah para rasul, di samping mereka juga manusia. Nah, ini ketidakseimbangan. Di sisi lain mereka tidak mengakui Muhammad sebagai rasul karena manusia, tetapi di sisi lain mereka mengakui Ibrahim, Ismail, Musa sebagai rasul walaupun mereka adalah manusia. Mereka berkata, apakah Allah tidak mendapati orang untuk mengemban risalahnya selain dari anak yatim yang miskin? Apakah tidak ada orang lagi? Ya, misalkan dalam sebuah perkumpulan ada seorang ditunjuk sebagai ketua suku. Apa nggak ada orang lagi? Orang ini kan kayaknya nggak mampu. Mengapa Allah meninggalkan para pembesar Mekah dan Taif, kemudian mengangkat orang miskin ini sebagai rasul? Lah di Mekah dan Taif kan banyak pemuka, banyak tokoh. Kenapa kok yang diangkat orang yatim dan miskin ini? Nah, ini mereka tidak terima. Faqalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif? Kenapa kok Muhammad? Kenapa kok tidak yang lain? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isha. Nah, kemudian dijawab oleh Allah, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Nah, kan aneh, apakah kemudian kalau mereka protes, kenapa kok tidak tokoh-tokoh Arab? Allah berfirman, loh, apakah mereka yang menentukan? Ya, kalau mereka yang menentukan kan ya enak sekali. Yang menentukan kan Allah. Rasul itu siapa? Itu Allah. Nah, mestinya seorang rasul itu adalah raja. Jadi ada raja berkuasa, itu pantas. Nah, ini rasul kok miskin. Mereka berkata sesungguhnya para rasul adalah raja di dunia. Mereka berjalan di tengah arak-arakan para nelayan, menikmati segala macam kemuliaan dan tercukupi semua kebutuhan hidupnya di dunia. Lantas bagaimana Muhammad mengaku sebagai rasul? Bukankah untuk sekedar mencari sesuap nasi ia harus keluar masuk pasar?
Dengan logikakan saja ya. Jadi yang namanya utusan raja, misalkan saya di kampus gitu diutus Pak Rektor ke Jakarta, namanya utusan rektor kan pesawatnya aja Garuda, gitu. Dari kampus ke bandara itu diantar, dari bandara ke tempatnya dijemput, itu utusan. Ada uang saku, bahasanya begitu. Ada uang hotel, hotelnya standar bintang 5, atau utusan presiden, utusan bupati, itu masih utusan manusia, standarnya tinggi. Nah ini utusan Tuhan. Masa utusan Tuhan itu pasti nyari uang? Masa utusan Tuhan itu harus isu-isu tuku melinjo, kan nggak level. Jadi kalau orang Quraisy itu utusan Tuhan itu ya mestinya wah dikipasi-pasi gitu ya. Ada bidadari yang dayang sumbi di kanan kiri, pengennya seperti itu. Jadi Muhammad ini tidak masuk. Au yulqa ilaihi kanzun aw takun lahu jannah ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan. Ini ada mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan? Kenapa tidak? Muhammad kalau utusan Rasul kenapa kok tidak kaya? Tidak diturunkan perbendaharaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya? Tidak punya sawah. Kepala desa aja kan ada jatah sawah. Ini Rasul. Yang dia dapat makan dari hasilnya, dan orang-orang zalim itu berkata sekalian tidak lain hanya mengikuti seseorang lelaki yang tenang. Jadi ya logis juga ya, omongannya orang-orang musyrik itu kemudian meragukan orang-orang yang lain. Kemudian mereka mengingkari hari akhir. Orang-orang kafir itu tidak percaya akan hari akhir. Ya, pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan setelah kematian tidak lain dilatar belakangi oleh sikap heran, bingung dan menganggap sesuatu di luar nalar. Jadi mereka tidak percaya nanti kalau kita sudah mati itu dibangkitkan. Yang namanya mati ya sudah mati. Aidza mitna wa kunna turaban wa idaman a'inna lamab'utsun. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan? Sudah mati, sudah jadi tanah, sudah dimakan seks, sudah jadi tulang belulang, apakah mungkin dibangkitkan? Kan tidak masuk akal. Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Mereka itu tidak percaya hari akhir. Nah, hari akhir pada mahsyar, kiamat itu nanti gimana? Kira-kira dalam Al-Quran itu semua badal dan arba ghairul ardi. Jadi Allah akan mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Ya Allah wa'alam, intinya nanti kita dibangkitkan semua dari alam kubur, kemudian di padang mahsyar kita dihisab Allah sebelum masuk ke surga atau neraka. Nah itu ya di bumi ini, tetapi Allah menggantinya menjadi bumi yang lain. Ghairul ardi, tidak seperti bumi ini. Allah wa'alam seperti apa? Yang jelas lebih luas daripada bumi yang kita tinggali seperti itu. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika rajulun ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak masuk akal. Wa qala alladziina kafaru hal nadullukum 'ala rajulin yunabbi'ukum idza muzzaqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Dan orang-orang kafir berkata, maukah kami tunjukkan kepada kamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur,
sehancur-hancurnya, idza muziktum kullam mazak, badanmu hancur sehancur-hancurnya, innakum lafi khalqin jadid, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan dalam ciptaan yang baru. Dalam ciptaan yang baru. Aftara 'alallahi kadziban amtihi jinnah. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila? Jadi ketika ada orang yang mengatakan kalau kita orang beriman tentu tidak aneh. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, orang yang sudah meninggal itu seperti gini. Seperti barang gitu ya. Kayak komputer, kayak HP, kalau sudah rusak, kayak sudah mati kan sudah selesai. Ya, apakah nanti akan bisa bangkit lagi, hidup lagi? Kan tidak mungkin. Dia mengibaratkan seperti itu. Ada tokoh barat itu namanya siapa? Dia juga tidak percaya akan hari kebangkitan. Orang meninggal ya sudah meninggal, tidak dibangkitkan lagi nanti. Ya, tidak ada hari pembalasan. Nah ini orang-orang Quraisy juga mempercayai hal seperti itu. Nah mungkin itu yang sudah saya sampaikan terkait dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghalau dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga nanti di tahun ke-14 kenabian. Ya. Ini momentumnya hijrah, tapi materinya belum sampai hijrah. Ya, nanti mungkin ketika materinya sudah sampai hijrah akan saya jelaskan secara detail bagaimana hijrah Nabi dari pertama sampai di Madinah, terbagi dalam 3 pertemuan. Jadi masih mungkin beberapa pertemuan lagi nanti setelah 13 tahun tinggal di Mekah, tahun ke-14 Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kenapa kok tidak awal-awal saja hijrah? Karena memang belum turun perintah untuk hijrah. Jadi masih nanti ada hijrah ke Habasah dulu, hijrah ke Habasah yang pertama, hijrah ke Habasah yang kedua, nanti ada ke Taif, baru hijrah ke Madinah. Jadi sebelum kaum muslim hijrah ke Madinah, kaum muslim itu punya pengalaman hijrah ke Habasah sampai 2 kali. Karena apa? Karena sudah penyiksaan, intimidasi dan lain-lain sudah terlewatkan. Sehingga kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Habasah. Di sana kebetulan ada Raja Najasyi yang baik hati, yang adil. Raja Najasyi yang adil, yang kemudian mencari suaka atau perlindungan kepada Raja Najasyi yang ada di Habasah. Kelompok pertama hijrah ke Habasah yang pertama, baru kelompok kedua lebih banyak hijrah ke Habasah yang kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu tidak dilakukan dalam satu waktu. Artinya begini, misalkan janjian besok Jumat kita hijrah berkumpul di Masjid Ahmad Dahlan, tidak begitu. Hijrahnya satu persatu. Ada yang per keluarga, ada yang sama temannya, ada yang sendirian, gitu. Kalau misalkan hijrah bareng-bareng, otomatis orang kafir Quraisy tahu, oh ini pasti akan hijrah, dihadang. Dan seringkali orang yang hijrah itu tidak membawa barang yang banyak, supaya tidak ketahuan kalau hijrah. Bapak Ibu kalau mau melakukan perjalanan panjang, mesti kan bawa koper gitu. Nah ini mesti mau hijrah. Tapi kalau misalkan mau pergi ke misalkan ke Gresik gitu aja kan nggak pakai bawa apa-apa, bawa tas kecil gitu. Jadi kaum muslimin sebagian begitu, harta benda yang ada
ada di Mekah ditinggalkan. Bahkan Abdurrahman bin Auf di Mekah itu sudah kaya, hartanya tidak ada yang dibawa, tinggal ke sana. Tapi 3 bulan di Madinah jadi orang kaya lagi. Kita udah berbulan-bulan tidak kaya-kaya. Perlu belajar berdagang bersama Abdurrahman bin Auf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena mau bisa kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.